Cara menghasilkan uang ala Ahmad Dhani. Selamat datang di channel YouTube Ide Bisnismu. Dengerin podcast ini sambil beraktivitas. Langsung saja kita bahas dalam 5 bab. Bab pertama, musik sebagai sumber utama pendapatan. Ahmad Dhani itu bukti nyata kalau passion bisa jadi mesin uang yang nggak ada habisnya. Musik buat dia bukan cuma seni, tapi juga ladang penghasilan. Bayangin, dari lirik-lirik dan melodi yang dia ciptakan, uang mengalir terus bahkan pas dia lagi duduk santai di rumah. Dhani nggak cuma ngandelin royalti dari lagu-lagu hitsnya yang masih sering diputar sampai sekarang. Dia juga aktif manggung, jualan album, dan bikin konser besar. Setiap detik suara dia atau lagunya diputar di radio atau platform digital. Itu kayak koin yang terus jatuh ke rekeningnya. Musik buat Dhani itu kayak tambang emas yang nggak pernah kering. Seorang Ahmad Dhani nggak cuma bikin musik buat dirinya sendiri, dia juga bantuin banyak musisi lain buat sukses. Dengan bikin label musik dan manajemen artis, dia jadi punya penghasilan tambahan dari bakat-bakat baru yang dia orbitin. Kamu tahu Dewi Dewi? Itu salah satu grup yang dia bentuk dan sukses besar di zamannya. Dhani nggak cuma mikirin soal uang, dia tetap total dalam setiap karya yang dia buat. Makanya musiknya nggak lekang dimakan waktu. Kalau dipikir-pikir, Dhani itu kayak pelukis yang setiap karyanya dihargai mahal, tapi dia tetap rendah hati dan fokus bikin karya. Kalau kamu punya passion, jangan takut buat total di situ. Siapa tahu kamu bisa jadi Ahmad Dhaninya bidang kamu sendiri yang sukses bukan cuma karena uang, tapi juga karena cinta terhadap apa yang kamu lakukan. Bab kedua, royalti, penghasilan pasif yang mengalir terus. Bayangin aja setiap kali lagumu diputar di radio atau karaoke, uang otomatis masuk ke rekening. Ini yang dirasain Ahmad Dhani. Buat dia, royalti itu bukan cuma bonus, tapi jadi salah satu penghasilan pasif yang terus ngalir meskipun dia lagi nggak di panggung. Dan itu paham betul kalau hak cipta lagunya adalah aset, makanya dia nggak pernah main-main soal itu. Setiap nada, setiap lirik yang dia ciptakan, itu dihitung dengan detail. Bayangin lagu yang dibuat bertahun-tahun lalu masih bisa menghasilkan uang sampai sekarang. Kayak investasi emas, cuma bedanya ini dari kreativitas. Yang bikin keren, Dhani juga nggak segan untuk mengambil langkah strategis biar haknya nggak disalahgunakan. Dia bahkan pernah cerita soal royalti dari Judika, yang jumlahnya bikin banyak orang kagum. Ini nunjukin kalau kolaborasi yang solid dengan sesama musisi juga bisa jadi sumber penghasilan tambahan. Tapi aku rasa pelajaran terbesar dari Dhani adalah konsistensi. Dia tahu bahwa setiap karya punya nilai yang abadi, selama dijaga dengan baik. Kalau kamu punya karya, jangan anggap remeh. Siapa tahu itu bisa jadi sumber royalti kamu juga, yang ngalir terus tanpa perlu kamu kejar. Seperti Dhani yang membuktikan kalau kerja keras di masa lalu bisa jadi mesin uang di masa depan. Bab ketiga, mendirikan label musik dan manajemen artis. Ahmad Dhani nggak cuma puas jadi musisi, tapi juga memanfaatkan pengaruhnya untuk membangun label musik dan manajemen artis sendiri. Itu jadi sumber penghasilan yang nggak bisa dianggap remeh. Dhani mendirikan Republik Cinta Manajemen, sebuah label musik yang berhasil melahirkan banyak nama besar seperti Dewi Dewi dan Judika. Tapi yang menarik, dia nggak cuma jadi bos tapi juga pengarah. Dia memilih artis-artis yang dia yakin punya potensi besar dan dengan strategi yang tepat, karir mereka melejit. Inilah yang bikin Dhani bisa terus menghasilkan uang bahkan ketika dia nggak lagi manggung. Jadi konsepnya begini, Dhani nggak hanya mendapatkan untung dari lagunya, tapi juga dari artis-artis yang dia kelola. Ini penghasilan yang sifatnya lebih stabil karena bisa datang dari berbagai sumber seperti album, konser, dan endorsement. Ini salah satu cara dia menjaga agar penghasilannya terus mengalir. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang Ahmad Dhani? Kadang penghasilan besar datang bukan cuma dari apa yang kita kerjakan langsung, tapi juga dari kemampuan kita mengelola orang lain dan menciptakan peluang baru. Dhani membuktikan kalau menjadi pengusaha musik bukan cuma soal menciptakan lagu,
tapi juga mengelola bakat. Coba bayangin kalau kamu juga punya visi seperti itu. Bab keempat, investasi di properti dan bisnis lainnya. Kamu pasti tahu kan kalau Ahmad Dhani nggak cuma jago musik, salah satu kunci suksesnya adalah investasi. Dan bukan sembarang investasi, tapi properti dan bisnis yang udah dia jalani selama bertahun-tahun. Dari dunia musik, Dhani melangkah jauh ke dunia properti dan bisnis lainnya yang bikin penghasilannya makin stabil dan mengalir. Ahmad Dhani paham betul, kalau jadi musisi itu penghasilannya bisa datang dan pergi. Tapi dengan berinvestasi di properti, dia bisa punya sumber penghasilan lain yang lebih stabil. Bayangin, punya beberapa rumah atau gedung yang disewakan. Selain uang dari royalti lagu, dia juga bisa dapat penghasilan pasif dari properti yang terus berkembang nilainya. Ini yang namanya bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Nggak cuma itu, Dhani juga terlibat dalam berbagai bisnis lain, mulai dari restoran hingga bahkan bisnis digital yang kini semakin berkembang. Dia mengerti bahwa keberagaman sumber penghasilan itu penting, apalagi di dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang. Dari sini kita bisa ambil pelajaran besar. Kalau kita cuma fokus pada satu sumber pendapatan, kita mungkin akan tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Tapi kalau kita bisa diversifikasi pendapatan seperti yang dilakukan Dhani, kita bisa lebih aman dan terus berkembang. Jadi mulai pikirin investasi sejak dini, siapa tahu itu jadi jalan menuju kebebasan finansialmu. Bab kelima, strategi pengelolaan keuangan yang efektif. Kalau ngomongin Ahmad Dhani, nggak cuma soal musiknya yang bikin kita kagum, tapi cara dia mengelola keuangan juga bisa jadi pelajaran berharga. Dhani paham banget kalau penghasilan yang datang dari royalti atau bisnis harus dikelola dengan bijak supaya bisa terus mengalir. Bukan cuma sekedar buat gaya hidup, tapi untuk masa depan yang lebih stabil. Ahmad Dhani selalu bilang, penting untuk tahu alur masuk dan keluar uang. Jadi dia nggak pernah lupa untuk menyisihkan sebagian pendapatan buat investasi, bahkan saat dia lagi berada di puncak karir. Ini bikin dia punya cadangan yang bisa terus berkembang, meski kondisi finansial berubah. Selain itu, dia juga tahu kapan harus reinvest, menggunakan keuntungan untuk membeli aset baru atau mengembangkan bisnis lainnya. Ahmad Dhani juga mengutamakan edukasi keuangan. Dia nggak asal terima uang, tapi juga belajar dari ahli-ahli keuangan yang bisa memberikan strategi jitu buat memaksimalkan aset yang dia punya. Dengan begitu, uang yang datang nggak cuma berhenti di satu titik, tapi bisa berkembang lebih besar. Buat kamu yang mungkin mulai merasa bingung dengan pengelolaan keuangan, coba deh pelajari apa yang Ahmad Dhani lakukan. Mengelola uang dengan cermat bukan cuma soal menabung, tapi juga soal bagaimana membuat setiap uang yang kamu miliki bekerja untukmu. Inilah yang jadi kunci keberlanjutan finansial, baik buat musisi ataupun pengusaha. Dukung channel YouTube Ide Bisnismu dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.